Hidup itu tidak akan memberi kita semuanya tanda sebelum penyesalan itu datang. Maka jangan tunggu hancur untuk sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita semuanya yang Allah kasih ruh masih menempel pada jasad, dan menjadi satu tanda buat kita semuanya untuk bisa memperbaiki diri, mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Buat teman-teman semuanya, hari ini kalau memang Allah masih kasih kesempatan, ya, dan setiap kesempatan itu pasti udah Allah kasihkan tanda-tandanya, ya. Dan umur, ya, yang mungkin sudah tidak muda lagi, mungkin fisik yang sudah tidak seperti dulu lagi, dari mulai penglihatan, dari mulai pendengaran yang sudah mulai agak berkurang, ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya bisa memfungsikan itu semuanya. Apapun itu tanda-tanda yang diberikan dari Allah, ya, melalui tanda-tanda kekuasaannya, itu menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, sahabat yang dirahmati Allah. Dan hidup itu tidak akan memberi kita tanda sebelum penyesalan itu datang. Ya, jadi hidup itu tidak akan memberi kita semuanya tanda sebelum penyesalan itu datang. Maka jangan tunggu hancur untuk sadar. Jangan tunggu hancur untuk sadar. Dan banyak di antara kita itu sering menunggu momen tepat untuk berubah. Banyak tuh di antara kita yang kayak gitu tuh. Ya, menunggu momen tepat untuk berubah, seolah-olah hidup itu punya jadwal khusus untuk menyesuaikan diri dengan kesiapan kita tuh. Padahal teman-teman, hidup tuh tidak peduli pada rencana yang ditunda. Saat kita semua sibuk ragu, kesempatan tuh diam-diam pergi, teman-teman. Iya, betul. Saat kita nih sibuk nih, terus kita ragu, nah kesempatan tuh diam-diam pergi. Nah, saat kita merasa masih ada waktu justru sedang mengambil jarak dari kita. Hidup tuh tidak akan memberi kita tanda sebelum penyesalan itu datang, teman-teman. Tidak ada alarm, tidak ada peringatan, tidak ada hitung mundur. Semuanya berjalan seperti biasa sampai suatu hari kamu baru sadar dan menyesal. Kesempatan itu sudah lewat. Nah, pada akhirnya kayak gitu. Yang dulu bisa diperbaiki kini tinggal hanya kenangan saja. Dan yang bisa dilakukan hanyalah mengingat dengan dada yang sesak. Betul nggak? Ah, kayak gitu teman-teman. Maka penyesalan tuh tidak datang karena kita ini on, karena kita beleng-beleng, tapi karena kita terlalu lama diam dan menunggu waktu yang pas. Nah, itu banyak tuh di antara kita kayak gitu. Teman-teman tahu nggak apa yang salah? Kita nih banyak sadar apa yang perlu diubah, tapi kita memilih untuk selalu menunggu. Kan begitu faktanya, betul nggak? Kita sadar apa yang perlu diubah. Ini kayaknya apapun itu. Apapun itu, hatta termasuk kita dalam ekonomi, dalam usaha bisnis, dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan, mencari pasangan, sama kayak gitu. Kita tuh sadar apa yang perlu diubah, tapi kita memilih nunggu. Dan menunda kecil, itulah yang pelan-pelan berubah menjadi kehilangan besar, teman-teman. Bukan satu keputusan yang menghancurkan, tapi kebiasaan menunda yang kita anggap sepele. Betul ya? Bukan satu keputusan yang menghancurkan kita. Maka saya selalu bilang, melangkah dalam kegagalan itu masih lebih baik daripada tidak pernah mau melangkah. Ya, bahagia itu kita yang ciptakan. Pada saat kita itu bahagia dengan sesuatu, pada saat kita ingin melanjutkan sesuatu kebahagiaan itu, tapi ada keraguan di dalamnya, siap-siap menyesal. Maka jangan tunggu penyesalan mengajari kita dengan cara paling kejam, jangan. Jangan tunggu penyesalan mengajari kita dengan cara yang paling kejam.
berubahlah saat kita masih punya pilihan, saat ruh masih menempel pada jasad ini, sekarang, hari ini, detik ini. Yuk lakukan apa yang bisa kita lakukan. Langkah-langkah kecil itu kita harus lakukan. Bukan saat pilihan sudah dicabut, giliran udah telat baru kita ngomong, ya itu nyesel tuh. Ya. Maka dalam penundaan kecil itulah yang pelan-pelan berubah menjadi kehilangan besar. Bukan satu keputusan yang menghancurkan, tapi kebiasaan menunda yang kita anggap sepele. Karena ketika penyesalan datang, hidup tidak lagi bertanya apa yang kamu mau. Enggak itu lagi yang ditanya. Kalau sudah ada penyesalan datang, tidak lagi bertanya apa yang kamu mau, tapi hidup hanya menunjukkan apa yang sudah hilang. Kenapa? Karena banyak menunggu momen waktu yang pas. Nggak ada waktu tuh pengen nunggu kita yang pas. Ya. Maka pertama pelajarannya, berhenti menunggu waktu yang tepat. Ya, sambil bagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain biar kita bisa mengedukasi, belajar, ini api dakwah. Pertama tuh berhenti menunggu waktu yang tepat. Fi kulli hal, dalam apapun itu. Saya nanti mau begini, kalau nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Entarlah nunggu waktunya lah. Apapun, termasuk keuangan, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam percintaan, dalam hubungan. Berhenti menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanyalah ilusi untuk menenangkan rasa malas dan takut. Ingat itu. Waktu yang tepat hanyalah ilusi untuk menenangkan rasa malas dan takut. Ya. Hidup tidak pernah menunggu kesiapanmu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak pernah menunggu kesiapanmu. Saat kamu menunda, kesempatan sudah berjalan pergi tanpa pamit. Maka disitulah akan merasakan arti daripada penyesalan. Akui. Yang kedua, belajar untuk akui kesalahan tanpa membela diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jadi setelah pertama berhenti menunggu waktu yang tepat, nggak ada waktu yang tepat untuk kita tuh. Apa yang kita inginkan lakukan. Melangkah dalam kegagalan, walaupun kita bekerja, nawarin dagangan ditolak, apapun itu. Dalam masalah apapun, ekonomi, dalam masalah hubungan apa, udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah usaha, ikhtiar, dan terus-menerus kita lakukan. Tanpa jeda, mohon nama Allah, kasih pertolongan. Gitu. Jadi berhenti menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanyalah ilusi untuk menenangkan rasa malas dan takut. Nanti saya takut begini, takut begini, nanti takut. Hidup itu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Saat kita menunda, kesempatan sedang berjalan pergi tanpa pamit. Maka dari situlah akan merasakan arti daripada penyesalan. Yang kedua, akui kesalahan tanpa membela diri. Selama kita sibuk mencari pembenaran, kita sedang mengunci pintu dalam perubahan kita. Mengakui kesalahan bukan merendahkan diri, kawan, tapi menyelamatkan masa depan dari penyesalan yang sama. Ya, ambil langkah-langkah itu, ambil satu tindakan nyata hari ini. Ya, Allah kasih kesempatan, ruh masih menempel pada saat ini. Yuk ambil satu tindakan nyata. Apa yang selama ini saya kemarin lupa baca Quran. Ya udah hari ini sentuh Quran. Bukankah membaca diawali dengan melihat, menyentuh dibuka dengan cara melihat. Yuk sentuh Qurannya yang ada di rumah, jangan sampai berdebu. Ya. Ambil satu tindakan nyata, kebaikan untuk baca Quran, action untuk menawarkan apapun, usaha, bisnis, dagangan, action saja. Jangan berbicara tentang perubahan besar jika langkah kecil pun tidak kamu lakukan, kawan. Ingat itu. Jangan berbicara tentang perubahan besar kalau langkah kecil saja tidak kamu lakukan. Satu tindakan hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan, kawan. Paham? Belajar. Dan saya selalu memotivasi diri saya pribadi dan teman-teman. Ayo, ambil satu tindakan nyata hari ini. Ruh masih menempel pada jasad ini, dikasih kesempatan. Lisan untuk zikir, lisan untuk berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ya Allah diri kami dan kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dulu, ya Allah. Berdoa, ya Allah,
Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Hari ini kau kasih ruh masih menempel pada jasad ini. Apa yang bisa aku lakukan? Sholat duha. Ambil wudu. Sholat duha. Sholat taubat. Sholat hajat. Apa yang kita inginkan? Setelah kita udah berdoa, ayo tindakan. Tindakan nyata hari ini apa? Oh, saya punya dagangan, punya bisnis, punya usaha, saya akan tawarkan siapapun itu. Gak peduli. Mau ditolak kek. Oh, saya ingin memulai nabung, ingin punya rumah. Mulai dari hal kecil. Action. Ya. Oh, saya ada suka sama seseorang. Mulai tindak, bergerak. Langkah dalam kegagalan masih lebih baik daripada tidak pernah mau melangkah. Ambil satu tindakan nyata hari ini. Jangan berbicara tentang perubahan besar, teman-teman. Kalau langkah kecil pun tidak kamu lakukan. Satu tindakan hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah kita jalankan. Fase berikutnya keluar dari kenyamanan yang merusak. Ya, berleha-leha, duduk-duduk, santai, tanpa bergerak. Nyaman. Tapi itu tanda bahwa kita akan ada kehancuran di belakang itu yang sedang menanti kita. Dunia selalu bergerak, teman-teman. Berputar, waktu nggak pernah berhenti. Terus kita mau berleha-leha, berhenti. Oh, jangan. Ambil tindakan nyata. Oh, saya mulai dari juz 30, saya mau hafalan. Ambil kertas kecil, tulisan. Tulis kertas yang nggak banyak, yang banyak yang sudah diendepkan. Buku-buku yang sisa-sisa masih ada yang kosong, tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya ingin nulis Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Apa artinya? Saya mau hafalan nih juz 30 dulu. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ulang lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Minta sama Allah, tanamkan di hati kami semua ya Allah rasa cinta kepada Al-Qur'an untuk menjadi penghafal Quran. Kami ingin memulai satu tindakan, gak ngerti ya Allah caranya gimana. Kau bilang petunjuknya ada di Al-Quran, maka aku sentuh Quran, aku baca Quran, aku ingin berazam dalam diri kesungguhan untuk menjadi penghafal Quran. Maka aku mulai dari hal-hal yang kecil. Oh, juz amma nih surat-surat pendek nih, hafalan. Ya, jangan leha-leha, nyaman-nyaman. Tapi kalau ngelihat ada orang penghafal Quran, ya Allah pengen banget kayak gitu. Pengen tapi tidak ada tindakan nyata dari diri kita. Kita ingin memiliki anak-anak yang hafiz dan hafizah Quran. Kitanya aja nggak ada giroh, nggak ada semangat di situ. Bagaimana mungkin bisa? Nah, buah nggak akan jauh jatuh daripada pohonnya, kecuali memang dibawa ke pasar induk. Ah, itu lain lagi tuh kalau dibawa ke pasar induk. Pohonnya ada di kampung, dibawanya ke Jakarta. Lain dari gitu. Pepatahnya maksudnya kalau bapak, ibunya rajin, insya Allah anaknya terpatri ingin rajin juga. Mumpung anak-anaknya mungkin ada yang masih balita, ngelihat ibunya apa sih yang dikerjain ibu. Tidak semua yang nyaman itu baik. Duduk-duduk, leha-leha akan menimbulkan banyak penyakit pikiran stuck, badan stuck, akhirnya ngelembung kan. Ada kenyamanan yang perlahan membunuh arah hidup kita, kawan. Jika satu kebiasaan membuat kita diam di tempat, cepat atau lambat itu akan berubah menjadi penyesalan. Ingat itu. Kalau satu kebiasaan membuat kita diam di tempat, cepat atau lambat itu akan berubah menjadi penyesalan. Demi Allah. Ayo bergerak meski takut dan ragu. Bergerak meskipun takut dan ragu. Biasa itu, syaitan itu selalu ya. Maka baca doa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Selalu bikin waswas. Apain lu punya usaha dagang, tawarin dia nggak mau tawaran lu itu, ngapain? Dia nggak pengen kita sukses. Ketika ada orang sebetulnya dia berharap di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Ya. Ya, bergerak meskipun takut dan ragu, tawarkan dagangan, usaha, ikhtiar, mulai dari usaha. Ya, jangan diam. Termasuk dalam hal hubungan, jangan takut. Terus takutnya ini Ustaz. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa gue ditolak nih? Gue nawar dagangan kok gak ditolak sama dia? Cari tahu kenapa kok bisa ditolak dagangannya.
Ya. Maka bergerak meskipun takut dan ragu. Ya. Takut tuh bukan tanda berhenti, kawan. Tapi tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan hal penting. Jangan-jangan pada saat kita menawarkan satu dagangan, jangankan dagangan ini yang membuat dia jadi berkah hidupnya. Tapi jangan sampai takut bukan tanda berhenti, tapi tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan hal yang penting. Penyesalan lahir bukan dari kegagalan, bukan. Penyesalan itu lahir bukan dari kegagalan, tapi dari keberanian yang tidak pernah dicoba. Maka coba dulu. Ya, coba dulu apapun. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Dari hal mulai mencoba apapun, fikul hal dalam apapun. Ya. Coba melangkah. Ya. Ikhtiar, usaha, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah dalam hal percintaan sekalipun. Ya. Hentikan janji kosong pada diri sendiri. Hentikan janji kosong pada diri sendiri. Makanya jangan selalu nonton dracin. Kalau saya sering nonton dracin buat pelajaran. Kalau kalian nonton dracin bukan buat hiburan, tapi apa? Buat jadi panduan. Nah, bahaya. Ya. Nah, ini yang bahaya. Hentikan janji kosong pada diri sendiri. Setiap janji yang tidak ditepati memperlemah kepercayaan pada diri sendiri, kawan. Hidup tidak berubah oleh oleh yang posisi bahasanya maaf ya, niat ya. Niat kita baik nih. Hidup itu nggak berubah oleh niat yang baik, bukan. Hidup kita tidak akan berubah karena cuma modal niatnya baik, tapi oleh tindakan yang konsisten meskipun berat. Ya. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini memotivasi diri saya pribadi dan teman-teman. Ayo, hidup tidak berubah oleh niat baik saja, tapi oleh tindakan yang konsisten meskipun berat. Saya punya dagangan, niat saya mau usaha, bismillah, tapi nggak pernah menawarkan, malu, takut. Kita tahu di sana ada kebahagiaan, padahal kita selalu memotivasi, bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Saya tuh bahagia kalau ini, saya bahagia kalau begini, saya bahagia, hatta sampai saya bahagia kalau dengan ini. Ya, hentikan janji kosong pada diri sendiri karena sering nonton dracin, film-film, ya, yang harus yaitu menjadi tontonan, ya kita jadi panduan. Menghayal dia habis itu, ya Allah. Kalau ada kaya, ganteng, mancung, kumisan, bewok, ya tipis-tipis ya, dada berbulu ya, terus tinggi ya, CEO pabrik ada 15, ada pesawat 3, rumah mewah 18 lantai, ya macam-macam deh tuh. Ujung-ujungnya malaikat Israel ngintip-ngintip, nih orang apa nih, ketawa-ketawa sendiri nih, menghayal gitu kan. Habis itu dibetot deh. Jangan. Ya, jangan sampai tontonan dijadikan panduan, giliran ada tontonan dijadikan tuntunan. Yang tuntunan kajian, tuntunan dijadiin tontonan. Giliran Ustaz Hanafi lagi ngajar jadiin tontonan doang, bukan tuntunan. Beleng-beleng, balik-balik. Ayo sadar bahwa tidak semua kesempatan datang 2 kali. Ingat itu teman-teman. Fi kulli hal, dalam hal apapun. Makanya hidup tidak akan memberi kita tanda sebelum penyesalan datang. Maka jangan tunggu hancur untuk sadar. Sering nunggu momen tepat untuk berubah. Nanti gue mau dagang nanti, gue mau punya uang nantilah, kalau inilah, gue nanti kalau pengen ini nanti, gue mau nikah nantilah, gue mau nanti nikah nanti aja lah, nanti aja terus. Seolah-olah hidup punya jadwal khusus untuk menyesuaikan diri dengan kesiapan kita. Woi, bangun. Terlalu miring kau tidur, ilermu udah kebanyakan tuh iler tuh. Padahal hidup itu tidak peduli pada rencana yang ditunda. Saat kamu sibuk, ragu, kesempatan tuh diam-diam pergi tuh kesempatan tuh. Saat kamu merasa masih ada waktu justru sedang mengambil jarak dari kamu tuh. Entarlah waktunya. Padahal waktu terus jalan ke depan, gak ada waktu jalan mundur ke belakang. Oi. Hidup tidak akan memberi kita tanda sebelum penyesalan datang. Nggak ada alarm, tidak ada peringatan, tidak ada hitungan mundur. Nggak ada hitungan mundur, beleng-beleng. Nggak ada itu.
Semuanya berjalan seperti biasa sampai suatu hari kamu sadar, giliran udah sadar, iya ya gue udah tua, udah ompong, ya udah nggak ada lagi yang mau lu. Oh iya ya gue udah nggak ada, dagangan gue udah habis, udah basi. Kemarin-kemarin lu lagi seger kemana? Dagangan lu nggak tawarin. Semuanya berjalan seperti biasa sampai suatu hari kamu sadar. Kesempatan itu sudah lewat, yang dulu bisa diperbaiki kini tinggal kenangan saja. Dan yang bisa dilakukan hanyalah mengingat dengan dada yang sesak. Sesak dadanya. Maka penyesalan tidak datang karena kamu oon. Gak. Penyesalan gak datang karena kamu beleng-beleng. Bukan. Tapi karena kamu terlalu lama diam. Kamu tahu apa yang salah. Kamu sadar apa yang perlu dirubah. Tapi memilih terus menunggu. Dan penundaan kecil itulah yang pelan-pelan berubah menjadi kehilangan besar. Bukan satu keputusan yang menghancurkan, tapi kebiasaan menunda yang kamu anggap sepele. Ada dagangan, tawar. Saya mau bisnis usaha, ada dagangan ini, tawar ke orang. Ditolak, Ustadz. Lebih baik melangkah dalam kegagalan daripada nggak pernah mau melangkah. Termasuk cari ekonomi, pekerjaan, punya skill, sampai kita mau punya pasangan. Sama itu. Jangan nunggu nanti kalau gua udah glowing, kelamaan lu, udah umur, ini nggak glowing, ketuaan. Glowing kalau tua siapa yang mau? Jangan tunggu penyesalan mengajari. Berubahlah saat kamu masih punya pilihan. Bukan saat pilihan itu sudah dicabut, bukan. Karena ketika penyesalan datang, hidup tidak lagi bertanya apa yang kamu mau. Nggak ditanya itu lagi, orang udah lewat, lu mau ngapain? Karena ketika penyesalan datang, hidup tidak lagi bertanya apa yang kamu mau. Hidup hanya menunjukkan apa yang sudah hilang, udah pergi, udah lewat, di jauh. Ya, salam Bang Jimmy. Maka berhenti menunggu waktu yang tepat. Berhenti menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanyalah ilusi untuk menenangkan rasa malas dan takut karena keseringan nonton dracin. Hidup nggak pernah nunggu kesiapan kita kok. Saat kamu menunda, kesempatan itu sedang berjalan pergi tanpa pamit. Disitulah akan merasakan arti penyesalan yang menyakitkan. Nah, maka belajar akui kesalahan tanpa membela diri. Selama kita sibuk mencari pembenaran, kita sedang mengunci pintu perubahan. Mengakui, kayaknya gue gak mungkin deh. Kayaknya gue gak. Jalan. Bagi kita banyak ketidakmungkinan, tapi bagi Sang Pencipta tidak ada yang tidak mungkin. Mengakui kesalahan bukan merendahkan diri, tapi menyelamatkan masa depan dari penyesalan yang sama. Ambil satu tindakan nyata hari ini. Ambil, jangan tidur. Berleha-leha, ambil, jangan berbicara, ingat ya teman-teman, jangan berbicara tentang perubahan besar jika langkah kecil pun tidak kamu lakukan, paham? Gue pengen tuh dagangan gue tuh kayak orang-orang gitu loh, lihat, wih dia punya gudang di ini. Kau pikir mereka tiba-tiba punya gudang besar banyak orang gitu loh, pesan ke dia. Dia mulai dari hal langkah kecil, kawan. Bagaimana kau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, yang kecil aja kau nggak mau melakukan? Satu tindakan hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Apalagi nonton ribuan kali dracin itu lo nonton. Ayo keluar dari kenyamanan yang merusak. Berleha-leha, nyaman-nyaman. Gue udah ini, gue udah enak, udah di rumah gue nyaman. Nggak semua yang nyaman itu baik. Tidur, leha-leha, nggak mau bergerak. Ada kenyamanan yang perlahan tuh membunuh arah hidup kita. Giliran udah kelamaan, kemal, kemil, melar juga kan, gemuk akhirnya kan lo. Kebiasaan nyaman itu kalau umpama nggak mau bergerak jadi penyakit. Badan aja kalau diem aja kagak olahraga, kagak apa penyakit. Coba aja lu tanya itu sama Jimmy itu kan melar kan. Gerak. Akhirnya gula ada, asam ada, lambung ada, semua ada, penyakit komplikasi kayak gado-gado. Gado-gado enak dimakan, penyakit komplikasi.
Kalau satu kebiasaan membuat kita diam di tempat kawan, cepat atau lambat itu akan berubah menjadi penyesalan. Demi Allah. Iya. Kalau kebiasaan membuat kita diam, gua mau mager, gue males, dikit-dikit mager, dikit-dikit mager. Ujung-ujungnya badannya kayak pager. Ayo, bergerak meski takut dan ragu. Ayo. Bismillah ya Allah, mampukan saya Allah. Gue tiap hari dimotivasi, masuk komal dakwah, berkoar-koar, padahal lagi mau kerja, padahal lagi sibuk. Ustadz gue sampai capek itu. Ntar kalau ustadz gue udah meninggal, nggak ada lagi yang negur. Ustadz Hanafi tahu nggak lo yang megang api dakwah itu kan biar di situ. Udah meninggal tahu, udah nggak ada lagi yang nyindir-nyindir. Udah kemana tuh orang? Ayo bergerak. Meskipun takut dan ragu, takut bukan tanda berhenti, tapi tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan hal penting. Penyesalan lahir bukan dari kegagalan kawan, tapi dari keberanian yang tidak pernah dicoba. Faham? Hentikan janji kosong pada diri sendiri. Makanya jangan kebanyakan nonton Dracin. Kalau Dracin kayaknya itu tiba-tiba duduk dapat, tiba-tiba dia ada di badannya orang. Suami gua orang kaya ternyata. Ayo, hentikan janji kosong pada diri sendiri. Kebanyakan nonton Dracin, tontonan lu jadi tuntunan. Giliran gua, tuntunan lu jadiin tontonan. Kan kebalik-balik lu hidup. Setiap janji yang tidak ditepati, itu memperlemah kepercayaan pada diri sendiri. Hidup tidak berubah oleh niat baik saja kawan. Saya ulang tuh. Hidup tidak berubah oleh niat baik saja, tapi oleh tindakan konsisten meskipun berat kita lakukan, walaupun merangkak. Kebanyakan nonton Dracin sih lu. Kali gue lagi tidur tiba-tiba cicak jatuh di jidat gue, tiba-tiba gue pindah, tiba-tiba gue bangun, tiba-tiba bini gue ternyata orang kaya. Nikah kapan tau-tau udah ada bini. Ngayal aja lu. Iler lu udah kebanyakan, terlalu miring lu tidur tuh. Bangun. Ayo sadari bahwa tidak semua kesempatan datang dua kali. Ya, ada momen yang hanya sekali lewat. Saat kamu menyadari terlambat, penyesalan gak lagi memberi pilihan, hanyalah pelajaran yang mahal. Yuk, usaha, dagang, bisnis, toko, apapun dagangan kita, termasuk kita mau cari pasangan. Yuk, jangan nunggu. Penyesalan selalu datang ketika perubahan sudah tidak lagi punya ruang. Hidup tidak memberi tanda, tidak menunggu kesiapan, dan tidak peduli pada alasan yang kita kumpulkan tuh alasan tuh. Semua tips dan langkah hanya bermakna jika benar-benar dijalankan tanpa tindakan. Teman-teman ingat, tanpa tindakan, tanpa action, kesadaran hanyalah wacana yang menunda kehancuran secara perlahan. Karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, berhentilah. Berdamailah dengan penundaan. Jadi berhenti berdamai dengan penundaan. Jangan berdamai sama penundaan. Nanti. Oi. Ayo berhenti berdamai sama penundaan. Gue lagi berdamai nih, nanti aja. Beleng-beleng. Ayo berubahlah saat kamu masih punya pilihan, ruh masih menempel. Ayo action. Bukan saat pilihan sudah diambil oleh waktu, bukan. Rasa sakit karena berubah akan berlalu, tapi penyesalan karena terlambat bisa menetap seumur hidup dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum semuanya yang baru datang, Bang Jimmy. Oh, Bang Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Jimmy? Iya, tapi kayaknya Waalaikumsalam Bang. Kayaknya memang ceramah hari ini, ajaran hari ini kayaknya khusus buat spesial buat saya nih. Soalnya saya yang salah satu yang Saya juga nih Bang Jem, saya termasuk orang yang menunda-nunda. udah satu ngaku, yang lain pada ngaku nggak nih, 6 lagi nih belum ngaku nih. Soalnya saya ngalamin ya dikatain nama Bang Hanafi gitu Bun. Memang ya, Bang Gian, waalaikumsalam Bang Gian. Mudah-mudahan Bang Gian sehat semuanya. Pagi Bang Gian, di bawah ada Bang Gian. Ya intinya Bang Jimmy, gue kalau edukasi komal dakwah Bang Jimmy,
selalu Ustadz nyindir saya ya. Dalam hati, lalu semuanya pada kesindir, gue nyampein sesuai dengan fakta realita di lapangan Bang Jimmy. Jadi ketika gue menyampaikan satu kebenaran, kan ada dua reaksi. Kalau orang cerdas merenung, kayaknya buat gue nih kan, berarti cerdas. Tapi kalau orang beleng-beleng kesinggung, apa sih lu nyindir gue Ustadz Hanafi? Lu kenal kagak gue, lu tiba-tiba gue nyindir lu. Enggak sih, Kan gue justru gak pernah tahu kehidupannya. iya Lanjut. betul. Abang kan nggak tahu. Tapi justru malah Iya. saya merasa senang kalau dibilang itu, Bang. Oh iya, kepikiran juga. Iya ya, gua Benar selama ya ini. Bang Jemi. Senang loh pagi ini. Motivasinya luar biasa. Coba aja Jimmy suruh ini. adu balap lari sama gue, Jimmy juga kalah. Ayo, Saya- Jimmy kalah karena gue nggak lari, dia ngos-ngosan, gue nggak ngos-ngosan. Orang gue pakai sepeda, gue pelan gitu kan, gitu. Bedanya itu. Bang Jimmy masih 20 tahunan. Bang Jemi. Pak Ustadz semalam gacor juga dia di room ini, room oten ada oten semalam. Waduh gacor dia. Waduh, saya bilang untung Ya saya ada untung ada dia datang. Kalau enggak saya yang santap oleh oten itu. Ada kan. dia backup. Waduh, saya bilang kebetulan. Kan di sono Gacor beda turun posisi. dia. Iya, tapi kan Bang Otennya Hanafi, turun. Bang Hanafi kan posisinya di room ono kan beda dia. Makanya Iya, ini juga beda dia. profilnya juga. Beda-beda. Di sini kan dia kan mengajar. Kalau di sono ya haknya dia Iya. sih. Makanya kapan juga nanti Makanya mungkin suatu saat guru juga yang mungkin. sangat cerdas. Tahu saya. Kalau di sini gue kayak bayi, Bang Jimmy. Kalau di dakwah ini kayak bayi gue. Tapi pada saat nanti di sana kayak bayinya belis. Kalau lagi pas diskusi. Tahu lah, ngelihat nggak lu bayinya iblis? Pernah ngeliat bayi iblis nggak? Itu ngerasa diri paling benar, paling hebat gitu loh. Padahal habis itu gue turun, ansi gitu. Bagus. Kalau gue udah turun Jim, gue kadang Ah, introspeksi. oke. Apaan sih gue? Kalau gue ribut sama orang, gue kenal juga kagak. Lu mau nyembah sendal jepit, kancing baju, pelek lu jadi Tuhan, terserah lu. Padahal gitu Jim gue. Iya, saya juga. Otennya nyerah dia. Iya, saya juga kadang-kadang gitu, Bang. Suka debat merasa harusnya kan begini ngomongnya gitu. Harusnya begini ini. Ya tapi begitulah. Sama ya Bang Jem. Tanya udah Saya juga ini seperti Bang itu, Bang Jimmy Jem. udah malas naik komal. Soalnya nggak dibalas sakit hati. Dibalas nggak ada habis-habisnya. Iya. Iya Iya, benar. Bunda Tiara ada semalam. Iya, Bunda Tiara Iya, satu benar. room kita. Bunda Tiara. Satu room kita. Apa ini Gian ini? Apa yang diskusikan sama Ustadz Gian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak turunin saya dulu, Bang Gian biar naik. Nanti saya naik lagi nggak apa-apa. Saya dengerin. Saya turunin dulu. Nggak nanti usah, nggak mau naik dia itu. Nggak usah Bang Jimmy, nggak mau naik dia. Bang Jem nggak usah, Cuma nggak mau usah, nggak tipi-tipi usah. itu. Kalau udah naik jangan turun loh. Bukan, Bang Gian kan suka naik di room-room lain. Itu Bunda Tiara, Bunda Riani. Dia Biarin udah duluan Bang Jem, nggak apa-apa dia di bawah. Enggak apa-apa. Kalau saya mah gampang kan. Saya dengerin dari bawah. Enggak diituin. Jangan. Itu soalnya tadi kan Pak Ustadz gimana tuh semalam pas kita diskusi. Takut dianya masih pengen diskusi lagi. Kan kajian udah kelar kajian sih. Biar saya turun dulu. Ya. Apaan? Ada Apa, Bang Jim? Gian nanyain di bawah tuh Bang. Pak Komal diskusi. Gue males kalau diskusi sama orang nggak imbang, Jim. Kayak anak SMA sama anak SD, gue mau imbangnya di mana diskusinya? Ini Komal dakwah, ini Komal edukasi tentang kehidupan. Dia mau edukasi, Ustadz, bukan mau ini. Oh, ya apa yang mau diedukasikan? Udahlah diedukasi lah. Mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, mau lu dari alam barzah kayak terserah lu mau dari mana gitu. Lu nggak peduli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bang Jang? Sehat. Mana sehat juga? Sehat abangku. Sehat abangku Bang Gian. Bang Gian sehat, keluarga semua, anak-anak sehat. Sehat luar biasa. Saudara semua. Yang penting sehat semua lah Bang Gian. Ya gini Pak Ustadz. Aku nanya itu semalam.
Apa? Apakah Pak Ustadz itu nggak takut dihukum itu semalam itu? Apa? Dihukum apa? Dihukum ke neraka itu di Yohanes 3 nomor 18 itu. Yohanes 3 apa? Di situ apa? Yohanes 3 18. nomor 18. Iya. Apa di situ? Yohanes 3:18 apa di situ? Kalian itu dihukum katanya Nah, bagi yang tidak percaya kepada anak Allah tunggal katanya. iya, anak Allah tunggal itu yang dimaksud tidak percaya kepada siapa? Yesus sebagai apa? Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana ada Tuhan? Utusan. Yesus sebagai utusan. Jadi kalau kamu percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan, selamat. Tapi kalau itu Bang Jian. Ini sebetulnya ini Komalnya dakwah Bang Jian, abangku. Karena gue kalau dipancing begitu di Jimmy sih, gue kalau dipancing kayak gitu gue jadi kayak belis. Habis itu gue nggak tega diskusi kayak orang gini lu pernah ngerasain nggak Bang Gian? Lu di jalan ribut sama orang, terus lu pukul, terus orang itu diem, itu kelarnya tuh di hati tuh kayak nyesek banget. Iya. Apa gue jadi mukul dia? Itu ngerti nggak Jim? Pernah nggak lu Jim ngerasain itu? Iya, ngerti. Diskusi tiba-tiba yang gue lawan diskusinya itu emang beleng-beleng. Gue udah turun itu dari Komal. Aduh, mau ngapain sih gue mau diskusi? Lu mau nyembah, maaf gitu loh, kancing baju lu mau nyembah ban dalam kayak lu mau nyembah pelek kayak itu urusan lu gitu loh. Gue gak ada ikut-ikut gitu loh. Ya, yang Kadang ada nyesel sendiri gitu. Iya bang, yang saya alamin gini bang, entah itu misalkan kita kalau di jalan atau di koma, kalau kita dapat lawan imbang itu, kita tuh kayak gimana, kayak ada kepuasan. Tapi kalau lawan yang nggak imbang itu, kadang-kadang, gimana gitu ya nggak imbang itu. Iya. Jawab dulu. Bang Giang aja nanti. Jawab Ya dulu. kenapa? Bagaimana pendapat Pak Ustadz yang tertulis di Yohanes 3 nomor 18 itu? Iya, di situ kan kalimatnya barang siapa percaya Iya. kepadanya nyanya siapa? Coba pelan-pelan, nyanya siapa? Kepada Yesus. Dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada apa? Di bawah hukum. Iya. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Iya. Nah, gini Bang Jian, anak itu kalau dalam versi Ibnu, kalau bahasanya Yesus itu kan serumpun dengan bahasa Aramek. Paham nggak? Dia semitik satu rumpun dengan bahasa Arab. Jadi kalau mau ngambilnya pakai bahasa Arab, serumpun, yang namanya setiap orang yang diberikan keistimewaan dianggap dekat sama seseorang, itu dianggap sebagai utusan, bukan sebagai biologis. Gitu loh. Jadi percayanya sebagai apa? Sebagai utusan, Rasul, Nabi. Sebentar dulu abangku. Ini pandangan saya. Kalau pandangan Bang Gian nggak tahu. Kalau kita belajar, kalau kita belajar lintas agama, maka kita melihat dulu dengan jujur. Yesus itu aslinya orang mana? Apa dia orang Yunani? Bukan. Jadi bahasa kalau memang pakai serumpun menggunakan bahasa Arab. Yang diterjemahkan ada kias, kalau bahasa kita analogi, gitu loh. Maka analogi yang diambil di situ setiap anak, karena nanti ada anak tuh banyak, bukan cuma Yesus doang. Bani Israel juga disebut anak Allah, betul nggak? Di Bible yang lain, ya kan? Bahkan nanti Musa dan saudaranya itu disebut ilah juga, bukan Allah, ilah. Gitu loh. Artinya utusan, diutus setiap nabi itu. Bahkan iblis sendiri termasuk ilah. Kalau mau pakai bahasa Arab, itu berarti salah satu utusan. Baik yang mengutus itu orang baik atau utusannya dari yang jahat. Gitu loh. Nah, siapa yang percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Itu Bang Jian. Maka nanti diksinya kalau dia dianggapnya setiap anak itu, nanti Israel, anak-anak Allah itu dianggapnya Tuhan juga dong. Kan nggak begitu. Berarti orang-orang pilihan, orang-orang soleh.
kalau mau pakai bahasa serumpun dengan Yesus dengan Arab, karena dia sama serumpun. Aramek itu Semitik bahasanya dengan bahasa Arab, gitu Bang Jian. Tapi kelirunya dipakainya bahasanya yang ada itu terjemahannya menggunakan bahasa Yunani. Kalau larinya ke Yunani, jadinya pagan, itu Bang Jian. Seperti apa namanya, ya dewa-dewa itu kan punya anak, itu jatuhnya jadi bukan utusan, gitu Bang Jian. Ya itu terserah Bang Jian, kita udah menyampaikan, gitu loh. Itu abangku. Oh Bang Jian. Gini sih, suruh naik akhirnya diskusi tuh. Ntar gue giliran turun jangan ribut ya, ngobrol aja biasa-biasa. Gue dikit lagi mau jalan ini. Di bawah udah ada Bang Fira tuh. Bang Fira juga penasaran. Dan teman-teman Kristen gue aneh ya, naik ke room ini dia nggak tahu ini room apa gitu. Mau ngapain juga gitu. Edukasi Bang Fira. Mikirnya mungkin Bang Jemi naik di sini, naik diskusi, padahal lagi nyimak. Kalau mau nanti yang Sebagusnya Pak Ustaz, maaf ya kalau salah, jangan dicampur adukan antara edukasi Muslim dengan edukasi Kristen itu Pak Ustaz. Jadi nanti Nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa Bunda Aryani. Kalau bingung kan karena oon. Jadi orang-orang yang bingung karena oon gitu loh. Makanya jangan jadi santri yang oon gitu loh. Ya gimana Jan? Ya gimana? Melulu ini Gian. Ini tapi ngopi dia. Dan kalau bukan room diskusi, Joshua. Nanti ada official API yang lain. Kalau saya API dakwah, edukasi, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, apapun agamanya, mau alam barzah, udah edukasi tentang kehidupan, rumah tangga, hal-hal yang baik-baik saja secara umum. Ya, cuman versinya dengan pandangan Muslim. Nah, jadi pandangan Pak Ustadz dengan ayat seperti itu, apakah Pak Ustadz tidak takut dihukum? Gini Bang Jian, ini edukasi ya buat Bang Jian dan teman-teman. Saya Bang Jian dari dulu, saya lebih takut sama bini saya daripada saya takut sama Tuhan. Kenapa saya bilang saya lebih takut sama guru saya, sama kiai saya, sama istri saya? Kenapa saya bilang saya lebih takut sama istri saya, mertua saya, orang tua saya, guru saya daripada sama Tuhan? Karena kalau seumpama saya nih, ketika saya mondok pesantren, kalau saya nggak sholat itu dipecutin, disetrap. Gitu. Tapi kalau sama Tuhan itu nanti Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertobat. Gitu. Jadi kalau ditanya apa nggak takut? Saya lebih takut tuh sama istri, sama guru, karena nanti disetrap. Gitu loh. Tapi kalau sama bini lo, iya kalau sama bini lo, punya salah, tidur lo di luar lo, ke masjid lagi lo. Itu kalau Bang Jan nanya, itu lo. Kan itu fakta Bang Jan. Bohong orang itu kalau umpama takut bilang sama Tuhan. Karena faktanya kalau bangun kesiangan, faktanya orang kalau bangun kesiangan gerabak gerubuk karena dia mau masuk kerja. Enggak, aku nanya itu. Ketahuan sama bos. Enggak, ini fakta Bang Jan. Orang tuh lebih takut sama manusia. Wah, nanti gue dipotong lagi uang makan. Wah, ngebut itu kan. Buru-buru. Tapi ketika dia ibadah, nggak ada tuh ibadah yang takut ketinggalan, santai aja dia. Bener nggak Jim? Gue ngomong Jim. Kalau salah gue tolong. Koreksi. Bener kan Bang Ian? Harus diakui Bang Ian. Bener nggak itu omongan Bang Hanafi? Bener itu. Kenyataan sehari-hari. Karena semalam belum ada jawaban, makanya kutanya hari ini kan. Ya udah nanti ditanyanya di ruang lain, Bang. Lu kayaknya iya Bang Jian, nanti ada api untuk diskusi, ada untuk Bang Jian. Kalau di sini kan ya edukasi, kayak tadi kan edukasi. Lebih takut Tuhan apa manusia? Banyak kan faktanya takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Iya. Itu. Dan
mohon maaf kalau nanti kalau saya tuh orangnya suka bener kalau ngomong gitu secara logika gitu. Kan takutnya menyakiti perasaan Bang Jimmy sama Bang Jian. Bagaimana gue mau takut sama Tuhan? Tuhan lu aja takut sama Romawi kalah mati kan gitu. Gimana gue mau Kena takut juga dia aja ini. kalah sama Tuhan gitu kan? Gue takutnya nyindirnya walaupun fakta gitu loh. Walaupun bener. Iya. Gue takutnya nyakitin gitu loh doang Bang Jimmy. Dia maksa mulu sih Jim. Gian ke Enggak. Abu Hagi. Mungkin ini Bang Hanafi, mungkin Bang Gian itu sebenarnya terpesona sama Bang Hanafi. Pengen coba langsung. Tapi kalau Bang Hanafi naik Kurang bener ya. lu Bang Gian, lu follow aja Bang Hanafi. Kalau dia naik di rumah lu ikut. Tapi kalau pagi itu dia emang kajian seperti ini. Nggak akan ada rame-rame, kalem-kalem aja. Aku sebenarnya suka diskusi sama Pak Ustadz ini, orangnya baik. Tuh kan, bener kan? Bisa-bisa aja lu ah. Bisa-bisa aja lu ah. Alas Bang Jian suka ngeyel, guanya yang kalang kabut. Gua tahu. Kadang-kadang kalau diskusi sama yang lain kan marah-marah itu. Emosi. Iya, itu yang nggak baik. Enggak lah Bang Jian. Kalau saya kan apa sih enaknya marah Bang Jian sama orang? Enaknya marah sama orang tuh apa? Emosi sama orang tuh apa? Untungnya enggak ada. Karena Pak Ustadz ini kan udah berpengalaman tentang yang baik tidak baik kan begitu. Ya Itu kembali ke Bang Jian, Bang Jimmy lah. Kalau Bang Jian, Bang Jimmy, kalian percaya dengan Tuhan kalian, ya silahkan. Tapi kan ya berfungsinya akal tuh kan ilmu itu gunanya untuk mencari kebenaran. Gitu aja. Kalau masalah ranah iman, ya harus berlandaskan kitab suci Bang Jian. Makanya tadi Bang Jian kan bawa ayatnya yang di Yohanes ya. Yohanes 3:8. Yang Yohanes 3:8. Nah, itu kan benar kalimatnya, percaya. Rasul. Nggak sah Islamnya. Dia nggak sah Islamnya kalau Nabi Isa itu sebetulnya adalah manusia yang memang dilindungi sama Tuhan. Tidak patah tulangnya, tidak metong, tidak mati, diselamatkan sama Tuhan yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha perkasa. Bukan Rasul, itu nggak sah keislamannya. Begitu Bang Gian. Cuman kita itu nggak suka kalau ada orang Nabi utusan, maaf gitu, yang dihinakan, yang dizolimi, yang disiksa. Bang Jian, Bang Jimmy aja kalau punya utusan disiksa sama orang aja nggak terima kok. Kamu tuh nyuruh siapa punya utusan atau punya anak kamu dijewer sama orang Bang Jian, Bang Jimmy punya anak dijewer sama orang. Emang dari jauh kita ngelihat, tapi kita sakit loh. Iya, tapi seperti itu Pak Ustadz sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia? Karena dalam iman Kristen ini, tapi dia mempunyai Bapa. Saya tanya, Yesus berdoa atau tidak? Berdoa kepada Bapa. Nah, berarti Yesus punya Tuhan tidak? Ya tidaklah. Ya karena Yesus sendiri yang mengatakannya, aku dan Bapa adalah satu. Barang Bang Jian tadi bilang, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, artinya melihat tuh ajaran Bang Jian, ajaran-ajaran
Lah buktinya di Bible itu ya Bapa, ya Tuhanku. Gitu loh. Jika kau memang ini lepaskan cawan kematian ini daripadaku, itu artinya Yesus berdoa kepada Tuhannya. Pertanyaannya Yesus berdoa kepada siapa? Ya kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku bilang semalam sebelum kita memahami siapa Yesus itu, tidak sama lah karena sifatnya berbeda-beda. Itu begitu Bang Jian. Karena nanti kalau ya itu kan haknya Bang Jian sama Bang Jimmy sama teman-teman Kristen lah gitu loh. Artinya ya itu hak kalian mempertahankan iman kalian. Cuman Bu ya, saya tuh itu pandangan kalian. Tapi kalau pandangan saya, bagaimana mungkin Tuhan itu Bang Jian bisa berubah jadi bukan Tuhan? Itu logikanya. Mungkin nggak Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Sekarang begini, aku nanya sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz terbagi berapa dalam hidup? Pertanyaannya nih, saya manusia kan, bukan Tuhan kan? Iya. Yang ditanyakan saya manusia kan? Manusia itu banyak unsurnya. Ada zat-zat cairnya, ada posisi, ada jasad, ada ruhani, gitu loh. Ada pikiran. Itu banyak di dalam dasar. Berarti ada tiga kan? Tubuh, jiwa, dan bukan tiga. Banyak pikiran, banyak, ada pikiran, ada insting. Dan manusia disamakan Tuhan. Jadi gitu Bang Jan, kalau nanyanya kita manusia, maka kita jawab dengan konsep manusia. Apa tuh? Iya udah, bisa, ambilnya bisa. Saya kira Bang Gian itu mau ke atas tuh mau nanyain bahasan yang pagi ini. Dimiringin pengajaran Bang Hanafi, ini mah abang mah yang biasa dikomal-komalain. Iya, soalnya semalam apa buat obat? Maksudnya kalau abang ada yang belum kelar sama Bang Hanafi, abang keluarin lagi nanti diformalin lagi. Di sini tuh tiap pagi saya kira ya, makanya saya mau turun buat Bang kasih tempat buat abang. Kirain tadi pengajaran Bang Hanafi itu ada yang salah mau dibantah, bukan yang kemarin malam, bukan yang di debat-debat yang lain. Nggak apa-apa sih Bang Jimmy, nggak apa-apa Bang Jian datang siapapun teman-teman di Komal Dakwah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah kelar kajian, tapi ngobrolnya saya minta dengan santun. Berbeda nggak ada masalah, tapi jangan maksa orang. Karena kita teman-teman, ini edukasinya, kita nggak bisa merubah siapapun. Suami kita, istri kita nggak bisa ngerubah siapapun kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Itu poinnya. Nggak bisa kita merubah, bahkan kita memaksa orang. Ngapain kita benci sama orang, kesel sama orang tuh buat apa? Komal diadakan itu, mau ateis kayak agnostik kayak Buddha kayak Hindu, naik silakan ngobrol santai. Oh iya, pandangannya kita itu adalah ada Trinitas atau Tritunggal atau apalah namanya, itu hak Anda. Nah, itulah yang saya senang sama Pak Ustadz ini, ya betul. Orangnya baik, berpengalaman. Bukan masalah baik gitu kan, gue dulu nggak tahu loh. Faktanya kalau gue udah ketemu sama Bang Jimmy itu yang namanya di warung janda, gue paling jahat. lu belum tahu aja. Lu belum tahu. Nilai Jangan sekilas, sama coba lu ragam. ketemu.
Ketemu lu Bang Jian ngopi sama gua sama Bang Jimmy. Oh, Bang Jimmy bilang, lu ntar kena lu tulak lu. Jahilnya Hanafi gitu. Kalau udah ngopi sama gua pulang duluan, nggak punya duit gua. Ini tapi pagi ini Bang Hanafi lagi laku banget ya. Kalau gorengnya Bermujadal tuh artinya berdiskusi dengan hebat kan, sudut pandang yang berbeda kan. Kayak kita di jalan ribut, kita pukul tuh orang yang kita pukul malah dia diam, apalagi sampai dia diam aja, dia merasa bersalah. Itu kita habis mukul itu, hati kita tuh ngerasa apa sih kok gue jadi kayak aneh, nggak beres gue nih, aduh gue jadi nyesel sama dia nih kan gitu. Sama bermujadal itu, diskusi itu, gue tuh setiap hari ntar pakai data dalil di Bible kalah, terus pakai logika, pakai ilmiah kalah. Kelarnya tuh gue kayak ada sifat iblis dalam diri gue. Kok gue jadi kayak ngagul pengen lebih pinter dari dia ya. Gue nggak butuh dibilang pinter apa kagak. Gue tuh cuman nganggap Bang Jian, Bang Jimmy, teman-teman, Bang Yosua, semuanya itu saudara seadam-seadam gue. Saudara dari kita tuh dari Adam Hawa. Gue cuman pengen lu gunain dong panca indera pikiran. Jangan sampai lu dibeleng-belengin sama ustadz, sama kiai. Jangan dibohong-bohongin sama ustadz, sama kiai, sama pastor, gitu loh, sama pendeta. Ayo belajar kitab suci lu, begitu loh maksud gua, ya kan? Ya nggak apa-apa, terserah lu mau berkeyakinan apapun, itu hak lu gitu loh, ya kan? Cuman Tuhan tuh bisa nggak diilmiahkan? Coba definisinya ilmiah tuh apa? Kan gitu. Ayo, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, nggak apa-apa, diskusi secara ngobrol secara santun dengan data, dengan akli dan nakli, dengan data yang ada di kitab sucinya dan adu dengan akal konsepnya. Masalah nanti berbeda, ya sudah. Maaf ya Bang ya, kalau tadi ada kata-kata yang nggak nyaman, tetap kita ngopi, tetap kita membangun Indonesia ini dengan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan Indonesia yang makmur, jaya gitu kan. Buat anak-anak yang tetap semangat, yang tetap sehat gitu loh. Jangan jadikan cuman gara-gara khilaf omongan, berbeda pandangan, terus kita jadi ketemu tuh jadi kayak musuhan. Mau ngapain? Ketemu aja nggak pernah, cuman dia omongan doang, mau ngapain? Ya kan? Kecuali kalau nanti Jian, Jimmy, gua, Yosua kopi di warung janda. Musuhan nggak apa-apa tuh, rebutan apa? Gua nggak ngerti rebutan apa. rebutan siapa yang bayarin duluan. Tapi mungkin gue sih belaga Jim, gue belaga megang dompet, padahal dompet gue kosong, cuman belaga aja supaya Jian bilang udah Sat, gue aja Sat, dalam hati gue iya emang gue tunggu dari tadi lo ngomong begitu kan gitu loh. Tapi bisa jadi gini Bang Jian, mungkin itu Bang Hanafi, mungkin Bang Jian ini baru menyadari oh ternyata Bang Hanafi itu walaupun keras tapi tidak merendahkan gitu. Sifatnya pengajaran walaupun berbeda tapi tidak seperti teman-teman yang lain. Mungkin dia agak tertarik gitu, pengen diskusi secara langsung lebih enak. Mungkin dia pengen belajar juga dari abang sebetulnya. Sepertinya dia mau seperti Nunggu kayak Sabtu Bang Minggu lah Jian Bang Jian. Kita nunggu Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu saya tuh kan libur. Kalau buka api dakwah saya kan nggak aktivitas. Ini saya kadang nanti 1 jam saya tinggal nih. Edukasi ngobrol-ngobrol aja Bang Jian gitu. Dan saya biasanya Sabtu Minggu saya kan libur. Nah saya tuh langsung di rumah. Nah kalau mau bertanya nanti Bible, nanti Quran, nanti kita bahas pelan-pelan. Apa di situ nanti ada ilmu qiyas, ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada kalau bahasa Indonesia polisemi namanya. Polisemi itu kayak umpama ada mata. Mata tuh ya ini yang kita tahu. Tapi kalau dia artinya mata sendiri masih baku, masih belum tahu nih mata apa nih. Apakah matanya Bang Jian berarti mata ini. Tapi kalau mata pencaharian kan bukan berarti mata kan. Gitu loh. Terus mata-mata berarti apa nih kan beda lagi kan. Jadi kalau dia disambungkan seperti nanti ada bahasa Rob itu Tuhan. Tapi kalau posisinya larinya kepada alam antariksa berarti larinya kepada pencipta, Rabbul Alamin. Tuhan pencipta alam semesta berarti larinya ke Allah. Tapi kalau Rabbul Baiti larinya kepada rumah, kan nggak mungkin dibilangnya Tuhan rumah, berarti tuan rumah. Sama di bahasa Arab tuh ada polisemi itu namanya, ada mata hati, betul, mata hati kan bukan mata ini. Jadi tergantung kosakata yang baku ini berdiri sendiri nih kemana sambungan kalimatnya.
Nah, Bang Jian, Jimmy, dan teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim juga lihat dulu, belajar bahasa itu ada ulumul Quran, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Kan ada polisemi. Kan nggak mungkin kita diskusi sama anak TK, mata itu ya mata ini gitu, kata anak TK, ini mata. Enggak nak, ada posisinya mata kaki. Nah, mata kaki berarti ini. Oh nggak bisa, mata ini bukan mata kaki, ini kaki. Ya kita jangan paksa. Karena dia kan posisinya masih di situ. Jangan malah kita bilang, ini anak TK beleng-beleng, yang salah lu, ngapain lu diskusi sama anak TK, itu. Itu. Jadi ya sesimpel itulah, tetap buat hiburan, berbeda tetap hiburan, tetap berteman, tetap berbeda kita keyakinan, tapi jangan sampai pecah belah dalam hal urusan tentang kepersatuan untuk membangun Komal dengan baik, kan gitu. Indonesia untuk lebih makmur, kan gitu. Jangan sampai gara-gara bahasa Indonesia dirusak-rusak bahasanya, kan itu. Ya kayak gitu aja sih teman-teman, mau Anda Muslim, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen. Karena apa sih gunanya kita itu ribut-ribut berbeda gitu Tuhannya. Ada orang mau nyembah garpu, sendok, biarin aja. Gitu loh. Ada orang nyembah Hanoman, datang nih ke Komal ini sama Bang Jian, habis, itu nyemot apa bukan? Ya nggak bisa Bang Jian mau teriak sampai keluar tenggorokannya, sampai berfirman keluarnya Tuhan bukan firman, ya terserah gitu loh. Ya kan? Nggak bisa kita maksa orang, makanya kita nggak bisa ngerubah seseorang kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Sampaikan saja dengan santun, dengan bijak. Kalau kau ingin berdiskusi tujuannya untuk melihat sudut pandang yang berbeda, ya diskusilah. Tapi kalau kau ingin merasa diri kamu benar, nggak perlu cari lawan diskusi, nggak perlu. Cara yang terpenting kau beli kaca, kau ambil kaca yang besar, kau ngaca diri sendiri. Kalau kau pengen benar sendiri, itu. Itu saran saya. Di sini Bang Gian, Jimmy ada Bang Jimmy ngobrol di edukasi aja tentang rumah tangga, tentang kehidupan. Kalau tadi kan materinya yang saya sampaikan tentang apa? Menunda apa tadi? Menunda kesempatan. Ya, hidup tidak akan memberimu tanda sebelum penyesalan datang. Makanya jangan tunggu hancur untuk sadar. Nah, banyak kan kita itu kan nunggu hancur dulu baru sadar. Itu makanya jangan modal perasaan doang. Nah, emak-emak nih kayak Bunda Sri naik mobil, dia yang nyetir, Bang Jian sama kita jadi di belakang, tiba-tiba udah nyemplung ke jurang. Bunda Sri ngomong sama kita, udah nyemplung nih. Perasaan depan bukan jurang deh, Ustaz. Maka jangan pakai perasaan loh, depan jurang lu. Kalau pakai perasaan begitu, perasaan di depan bukan jurang deh, Ustaz. Udah nyebur lu bilang perasaan. Pakai logika. Jadi nyesel nanti. Bang, bentar bang, itu bini gua ketawa ngakak kebetul-betul itu. Iya, itu bini tuh kayak gitu, bini perempuan tuh kayak gitu, perasaan mulu, tapi nggak pakai fakta. Iya lanjut Bang. Pak Ustadz. Yuk. Mau minta izin turun dulu Pak Ustadz. Siap Bang Jan, sukses selalu abangku. Mudah-mudahan Ya. sehat selalu, sukses, rezekinya banyak. Sebenarnya Buat keluarga. Sebenarnya aku ini pengen banget nggak turun. Soalnya Ya nggak apa-apa Bang Jan, next lain waktu lah, naik waktu. Sabtu Minggu kalau panjang umur. Sabtu Minggu panjang umur, kalau panjang umur kalau lu nggak ketemu Yesus, kalau lu ketemu sama Yesus ya gue nggak tahu lagi. Semoga lu nggak ketemu sama Yesus. Makanya kalau gue bingung sama lu kalau umpama doa tuh, Yes, Tuhan Yesus turunlah bantu aku. Dia lupa kalau udah ketemu Yesus lu udah warahum kiamat. Oke, Siap, Bang Jan. Pikirkan itu Bang Gian, kata-kata Pak Ustadz Bang Gian. Pokoknya bertahan pada prinsipmu, jangan bertahan sama prinsipnya orang. Amin. Berarti kamu tuh nggak punya prinsip kalau bertahan sama orang. Pelajari sendiri. Kenapa ya? Gitu loh. Oke Pak Ustadz ya. Siap, abangku. Sukses selalu abangku. Oke. Siap. Ya. Agak lain Komal gue kalau udah ketemuan sama Jimmy aja gue udah wanti-wanti ketemu sama Jimmy aja. Ini pasti gue diomongin, Jimmy lu dimasukin ke situ Ustaz. Gue banyak yang DM Jim. Ngapain Jimmy masuk Komal dakwah Ustaz? Ya dalam hati gue, masa gue mau diatur sama orang suka-suka gue, Komal gue.
Nah, kalau Bang Jimmy ini beda Pak Ustadz. Dia kan lebih ke ini kan ingin Saya orang memahami. tipikal Bunda Aryani, saya tipikal orang yang nggak pernah membeda-bedakan siapapun. Iya, nggak boleh juga Saya membeda-bedakan. Saya orang nggak pernah membeda-bedakan. Karena Kalau kalau kita tujuannya untuk membeda-bedakan jadi belajar kayak nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, kalau hanya membahas itu jadi campur aduk kita Pak Ustadz. Forum lain aja, maksudnya beda room gitu kalau untuk bahasa itu. Kalau Bang Jimmy kan lebih ingin memahami gitu, Iya, mendengarkan dan memahami. Bukan bela Bang kalau saya Jimmy pribadi juga gini, sih, teman-teman. tapi membela sih. demi Allah ya teman-teman. Artinya gini, saya kosong Pak ya. Tapi Bang Gian juga tadi barusan sopan juga kan, enak juga dia. Iya sopan, Dia sopan. yang lain kan. Bang Jim, Apa nih? dia itu sering diskusi, terlalu sering kepentok. Dulu dia menghujatnya nauzubillah min dalik, tapi sekarang udah enggak lagi. Udah mulai Karena dia berkurang, sering kepentok. Ya, dia udah mulai kayak mikir, oh ya, sering diskusi aku sama dia sebenarnya. Tapi ini suaraku lagi cantik sekali, jadi aku nggak banyak ngomong. Iya tadi juga aku mau bilang. Masih sakit kah kau Ani? Kamu kan Ini belum kelar tadi di situ. tadi juga aku bilang, Bang Yan, kalau pausannya udah keluar, kalau lagi parkur, lu mending turun aja deh. Kita tahu apa bakal yang terjadi. Iya, nanti habis deh Bang Yan masih mudah-mudahan. di sini kan kita tahu apa yang bakal terjadi. Walaupun Kalau gue bukan pribadi, absen. kadang gini Bang Jimmy. Perpecahan Orang nggak pernah membeda-bedakan siapapun. Kalau ada manusia itu membeda-bedakan berarti dia nggak bahagia. Orang bahagia itu orang yang maaf gitu, mau berteman dengan siapapun apapun, bersahabat dengan siapapun apapun, hatta bersahabat dengan rasa sakit, rasa nikmat, ya sudah bersahabat saja, berteman saja. Tapi untuk akrab nanti dulu gitu loh, berteman kenal dengan siapapun kan boleh. Tapi kalau orang itu sudah tidak suka dengan apapun, nggak senang dengan apapun, berarti dia nggak pernah bahagia tuh. Akhirnya mukanya muka boros, tua sebelum tua, milih-milih sih loh. Hidup itu dibuat santai ya, namanya hidup di dunia itu ya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang putih, ada warna putih, ada yang bukan putih. Kita bisa tahu putih itu karena ada warna selain putih kan gitu. Kita bisa tahu baik karena ada orang yang nggak baik.